Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Rel kereta api layang terpanjang jalur Solo-Semarang di atas simpang Joglo Surakarta telah dimulai. Menhub Budi Karya Sumadi meresmikan groundbreaking pertama bersama dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Kementerian Perhubungan resmi memulai pembangunan rel ganda kereta api Solo-Semarang fase 1 segmen Solo Balapan Kalioso sepanjang 10 km. Sekitar 1,8 km akan dibangun secara layang atau elevated. Ini merupakan rel layang terpanjang di Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan. Desain konstruksi jembatan rel layang mengadopsi kearifan lokal yang ada di kota Solo, yaitu Batik Sidomukti, Pasar Klewer, dan Keraton. Adanya simpang Joglo membuat headway atau waktu kedatangan kereta api ini akan menjadi lebih cepat, 15 menit. Okupansi hotel sudah naik tinggi ya Pak, di Solo ya? Udah tinggi. Sekarang orang bosen di Solo, mereka geser ke Jogja. Dari Jogja geser ke Semarang. Muter saja. Mulai terasa Pak. Meskipun rada deg-degan Pak Menteri. Deg-degan karena kita mesti kendalikan Omikron. Maka kalau publik bisa mendorong, kita semuanya akan bisa menjaga ini, ekonomi berjalan. Ya, pemirsa, meski di tengah pandemi, program pembangunan tetap terus berjalan. Sabtu lalu, Menteri Perhubungan bersama dengan Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Surakarta meresmikan proyek pembangunan jalur kereta api layang terpanjang di Indonesia. Seperti apa potensi dan target yang akan diperoleh jalur kereta api layang tersebut dan apa pertimbangannya? Kita telah terhubung dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Budi. Pagi, Reno, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Budi. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Pak Budi, dari 10 km jalur ganda kereta api, 1,8 kilo diantaranya ini adalah elevated railway, tepat di atas kawasan Simpang Joglo. Apa sebetul tujuannya? Betul. Kita tahu bahwa Borobudur adalah satu destinasi baru yang akan kita kembangkan. Dan Borobudur tidak bisa dipisahkan dengan Joglo Semar. Ya, Joglo Semar itu Jogja, Solo, dan Semarang. Nah, kita tahu juga bahwa titik Simpang Joglo adalah satu titik kemacetan yang terjadi pada dari Solo ke Jogja. Dan di situ ada konflik 7 simpang yang ada di situ. Nah, berarti kita tidak bisa membuat headway-nya itu menjadi lebih rapat ya. Sekarang itu setengah jam pun macetnya luar biasa. Dan di situ ada lintasan Jogja Surabaya melintas di kereta api itu. Nah, oleh karenanya dengan kita menyelesaikan menaikkan elevated lebih dari 1 kilo, maka terselesaikanlah kita mengupayakan headway yang lebih rapat. Dan di sisi lain di Solo tidak macet dan perjalanan dari Jogja ke Surabaya akan lancar. Jadi ini banyak sekali multiplier effect yang timbul di situ, dan lihat di gambar itu juga akan menjadi satu ikon bagi mereka yang melakukan perjalanan kereta api dan juga perjalanan darat di sekitar Solo. Baik Pak Budi, kalau kita lihat di layar kaca kita saat ini, itu ada selain ada elevated railway, itu juga ada underpass. Ini koordinasinya seperti apa dengan kementerian terkait, Pak Budi? Nah, ini saya memang luar biasa ya. Koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU yang akan melaksanakan underpass, dan kami juga didukung oleh Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota. Sehingga kita sudah menyelesaikan pembebasan tanah. Jadi underpass itu yang mengerjakan PU, overpass yang mengerjakan kita. Jadi koordinasi secara bersama, kemarin saya dengan Dirjen Bina Marga melakukan groundbreaking beserta Gubernur dan Wali Kota. Baik, Pak Budi, ini publik juga antusias dan tapi juga bertanya-tanya, kira-kira kapan ini proyek dari elevated railway ini bisa tuntas dan sebetulnya anggarannya membutuhkan berapa banyak?
Anggarannya tepatnya 980 miliar dari Kementerian Perhubungan dan mungkin sekitar 500 miliar dari Kementerian PU. Karena ini pekerjaannya cukup complicated ya, dan kita melakukan rekayasa lalu lintas supaya di sana tidak terjadi kemacetan. Kita memang memanage ini mengerjakan selama kurang lebih 20 bulan. Jadi kita harapkan pada bulan Oktober, November 2023 ini kita selesaikan. Oke, 20 bulan berarti targetnya di penghujung tahun 2023 ya, Pak Budi ya? Betul sekali, 2023 masyarakat lebih merasakan suatu perjalanan yang tidak terkoreksi dengan konflik yang ada di Simpang Joglo itu. Dan satu lagi, kami akan menghubungkan Adi Sumarno dengan Klaten, Adi Sumarno dengan Madiun. Jadi mereka-mereka yang ada di Klaten dan Madiun bisa menggunakan Adi Sumarno dengan headway yang relatif dekat tadi. Dan ini menjadi satu hal yang baik. Semua saudara-saudara kita yang akan ke Madiun melalui Adi Sumarno bisa dengan cepat. Atau sebaliknya yang ke Klaten juga demikian. Baik, dari Adi Sumarmo ke Klaten, Adi Sumarmo ke Madiun itu apakah sudah terbangun Pak jalurnya? Yang Klaten sudah, yang Madiun tinggal kita membuat connection dan mengadakan sarana saja. Oke, baik. Pak Budi, kembali kita bahas terkait dengan elevated railway yang ada di atas, tepat di atas Simpang Joglo ini. Untuk safety-nya ke depan seperti apa Pak? Karena kan kalau di atas Simpang Joglo ini kan lalu lintas, kita bisa tahu sendiri di situ adalah lalu lintas yang cukup padat di situ. Safety-nya seperti apa, Pak Budi? Jadi memang kita sangat hati-hati. Makanya kita melakukan groundbreaking. Titik-titik dari Pancang itu tidak melalui atau tidak mengkoreksi kegiatan-kegiatan kereta api dan kegiatan perjalanan. Kita membuat long span sepanjang 130 meter. Satu long span yang paling panjang untuk konstruksi baja seperti itu. Nah, sehingga satu sisi ini tidak mengkoreksi kegiatan-kegiatan lalu lintas. Yang lain, karena inilah teknologi yang baik sekali, desainernya adalah desainer yang membuat kita tahu LRT yang di Jakarta, ya. Jadi ini sangat safe sekali. Prosesnya sangat memperhatikan safety daripada masyarakat yang berkegiatan di sana. Baik, jadi tidak perlu ada keraguan, ketakutan dari masyarakat, utamanya masyarakat Solo. Kemudian ini menjadi pertanyaan juga Pak Budi, ketika ada elevated railway, apakah secara otomatis jalur KA yang sebelumnya ada di darat seperti itu, yang tidak layang, apakah kemudian secara otomatis ini dinonaktifkan Pak Budi atau seperti apa? Jadi untuk panjang 1,8 kilo itu kita naikkan. Jadi pada level 0 darat itu yang akan berkegiatan adalah ada angkutan darat. Angkutan kereta api naik di ketinggian kurang lebih 8-10 meter. Dan perjalanan yang dari Jogja ke Surabaya masuk ke underpass. Sehingga dibayangkan dari Simpang 7 itu menjadi 6, 2 kita naikkan ke atas, 2 kita turunkan ke bawah. Jadi ini satu upaya, satu sisi secara makro membuat pariwisata Joglo Semar menjadi lebih baik, tetapi di sisi lain rekayasa lalu lintas itu terselesaikan dan tidak lagi ada kemacetan di Simpang Joglo itu. Baik, konektivitas di gambar macet sekali itu. Baik, konektivitas antar wilayah akan menjadi lebih terhubung seperti itu sehingga bisa potensi wisata, potensi ekonomi lainnya ini juga menjadi efek domino, efek ikutan seperti itu. Betul, betul sekali. Pak Budi, kalau kita lihat jalur ini sebetulnya biasa dilewati oleh jalur KA jarak dekat atau jarak jauh atau bahkan keduanya Pak Budi? Keduanya, jarak dekat adalah dari Klaten Solo ke Adi Sumarno, jarak jauh dari Solo ke Semarang. Bahkan Solo Semarang yang ke Cirebon juga lewat sini. Jadi kalau kita ada bicara lingkar Jawa Tengah atau Jawa Tengah dan Jawa Barat, yaitu keliling dari
Solo, Semarang, Cirebon, Purworejo, balik lagi ke Jogja, itu melalui titik ini. Jadi titik ini vital sekali secara makro, tapi secara detail juga ada masalah yang harus kita atasi. Baik, Pak Budi, seperti yang Anda sampaikan pada hari Sabtu lalu ketika melakukan groundbreaking, Simpang Joglo ini kan adalah kawasan dengan tingkat lalu lintas yang tinggi, tingkat kemacetan tertinggi bahkan di Indonesia. Nah, ketika proses pembangunan sampai akhir tahun 2023, pasti akan ada muncul potensi kemacetan. Ada skenario-skenario tersendiri, Pak, yang sudah dibangun, dijalin dengan instansi terkait? Ya, saya berkoordinasi dengan Polri, bahkan dengan Kapolda. Saya melaporkan pada beliau, Pak, kami akan bangun di sana. Berarti harus ada rekayasa lalu lintas yang ada di sana. Tapi yang saya luar biasa senang ya bahwa koordinasi kami dengan daerah, dengan Polri, dengan TNI itu berjalan dengan baik. Jadi saya yakin kemarin kami melakukan groundbreaking juga di sana, ya ada sedikit kemacetan, tetapi rekayasa lalu lintas kita harus lakukan di sana dengan baik, dengan apik. Dan saya yakin tim Polda Jateng dan Kapolresta Surakarta mendukung dari apa yang kita bahas beberapa saat ini, sangat mendukung sekali. Baik, tadi juga sempat disinggung di awal oleh Pak Budi sebetulnya terkait dengan pembebasan lahan. Nah, progresnya sampai dengan saat ini apakah sudah 100% aman, Pak Budi? Atau ada sedikit riak nih dari masyarakat? Nah, ini yang saya memang salut ya. Biasanya kalau pembebasan tanah itu saya cawe-cawe. Ini saya nggak cawe-cawe, sudah selesai pembebasan tanah gitu ya, dengan waktu yang relatif tidak sampai 2 bulan ya selesai. Saya bertanya bagaimana pembebasan, sudah selesai. Jadi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh wali kota. Ini satu contoh yang baik untuk kita di tempat-tempat yang lain. Oke, baik. Jadi antusias sekali masyarakat kelihatannya untuk menyambut proyek elevated railway ini utamanya, kemudian di sisanya ada 8,2 km. Pak Budi, ini kan ada, selain ada elevated, tadi kita juga singgung ada pembangunan underpass oleh Kementerian PUPR. Ini pembangunannya bersamaan atau seperti apa, Pak, untuk durasi pengerjaannya? Bersamaan, tapi mungkin PU 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi memulai. Jadi kita dulu mulai, 2 bulan lagi PU akan mulai membuat underpass yang ada di situ. Oke, Pak Budi, kalau kita lihat informasinya kan dari total 10 km, 1,8-nya ini adalah elevated railway. Nah, untuk yang paling sekali dikejar untuk pembangunannya, apakah yang 1,8 ini atau 8,2 sisanya dulu, Pak? Saya pikir keduanya ya, karena apa? 1,8 itu kita naikkan, ya. Sedangkan yang lainnya adalah penyesuaian ketinggian. Jadi kita tahu bahwa slope daripada kereta api itu tidak bisa terlalu terjal. Jadi begitu kita naikkan 10 meter, maka dampaknya akan pada panjang yang lebih panjang gitu. Jadi memang kita akan menaikkan satu kegiatan kereta api di panjang yang lebih dari 10 km itu. Tapi itu pekerjaan yang relatif tidak complicated. Baik, ini juga sudah berkoordinasi dengan pihak PT KAI belum, Pak Budi, terkait dengan atau adanya sosialisasi lah terkait dengan ada pembangunan ini? Pasti, karena usernya adalah PT Kereta Api. PT Kereta Api akan senang sekali dan kita sudah berkoordinasi dan justru dengan adanya pembangunan ini maka pergerakan kereta api, terutama kereta api wisata Joglo Semar ini akan menjadi lancar. Ini menjadi satu hal yang baik untuk layanan dari PT Kereta Api. Baik, Pak Budi, pertanyaan terakhir, ketika yang di jalur di ketinggian 0 ini kemudian dinaikkan 8 sampai dengan 10 meter berdasarkan keterangan Anda, apakah ini kemudian berarti untuk sementara waktu jalur ini tidak bisa dilewati karena ada proses peninggian itu tadi? Pada saat kita membuat long span ini tidak ada koreksi, ya, tidak ada koreksi karena kita melakukan titik-titik kolom itu di kanan kiri daripada kereta api ini.
Jadi tetap berfungsi. Tapi pada saat nanti kita akan menaikkan yang lebih dari 8 kilo itu memang akan terkoreksi karena mereka akan pindah ke tempat yang baru. Tapi itu waktunya tidak terlalu lama. Baik, terima kasih Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di program Metro Pagi Prime Time hari ini. Sehat selalu, Pak Budi.